Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iim Siti Halimah, guru pembimbing Lek Sambedas tahun 2023 dari SMP Negeri 2 Paseh. Dalam rangka menjawab tantangan Lek Sambedas bulan Januari tahun 2023, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan review buku, mempresentasikan bahan bacaan saya yang berjudul Membiasakan Hidup Sehat, karya Titin Fitriani, penerbit Mitra Utama, jumlah halamannya 58 halaman. Ketertarikan saya, alasan saya membaca buku ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang cara memelihara kesehatan dan menghindari penyakit dengan cara hidup sehat yang teratur. Di mana saja kebiasaan hidup sehat ini harus dilakukan, itu amat sangat banyak di banyak tempat, entah itu di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan dimanapun kita berada. Lalu kapan kebiasaan ini harus kita terapkan? Sepanjang waktu, entah itu pagi, siang, malam, sepanjang waktu senantiasa sebaiknya kita berupaya membiasakan hidup sehat. Lalu siapa saja orang-orang yang berkepentingan untuk membiasakan hidup sehat ini? Itu sasarannya adalah semua orang, tua, muda, tidak terbatas usia maupun gender. Mengapa kebiasaan hidup sehat ini perlu dilakukan? Membiasakan hidup sehat ini merupakan kebiasaan yang perlu dilakukan, itu baik secara higiene maupun sanitasi lingkungan, agar tercapainya kesehatan sehat jasmani maupun rohani, yaitu karena dengan sehat manusia dapat melakukan semua aktivitasnya dengan baik dan lancar. Dan bagaimana cara membiasakan hidup sehat ini? Di antaranya ini membiasakan cara memelihara kebersihan, menghindari penyakit, memeriksakan badan secara berkala, memeriksakan kesehatan badan secara berkala, melengkapi rumah dengan berbagai fasilitas yang menjamin hidup sehat, dan tidak lupa menjaga asupan pola makanan yang sehat. Salah satunya adalah demikian. Berikut beberapa penyakit yang berasal dari hewan yang sudah banyak dikenal dan berpotensi menjadi media penularan terhadap manusia. Yang pertama adalah penyakit antrak. Penyakit antrak itu menyerang sapi, kerbau, domba, babi, burung unta, dan bila mana hewan-hewan yang terpapar penyakit ini lalu bersentuhan dengan manusia atau dikonsumsi manusia sekalipun, dan ini berpotensi untuk persebaran penyakit antrak tersebut. Yang kedua adalah leptospirosis. Leptospirosis ini sumber penularan penyakitnya adalah melalui urin, entah itu urin sapi, babi, anjing, dan tikus. Dan terutama tikus, urin tikus itu menjadi sumber penularan potensial untuk sebaran penyakit leptospirosis. Yang ketiga, Bartonellosis. Bartonellosis dikenal dengan cakaran kucing. Penularan kepada manusia terjadi melalui cakaran, gigitan, atau jilatan kucing terhadap bagian tubuh manusia yang terluka, kulitnya terluka, sehingga ini bisa menimbulkan infeksi dengan masa inkubasi 3 sampai 10 hari. Lalu yang keempat
penyakit hewan ini adalah ringworm. Ringworm ini merupakan penyakit golongan jamur yang menyerang anjing dan kucing. Karena anjing dan kucing banyak dipelihara manusia, sehingga kedua jenis hewan ini dapat menjadi mediator penularan penyakit terhadap manusia. Buku ini juga membahas mengenai makanan sehat. Makanan sehat yang perlu dibiasakan untuk dikonsumsi oleh manusia. Pertama, ini yang berguna untuk kesehatan, misalnya makanan berserat. Serat makanan itu mampu melindungi tubuh dari gangguan susah buang air besar, diare, dan wasir. Serat juga mencegah terjadinya gangguan metabolisme tubuh agar terhindar dari kegemukan. Contoh makanan berserat itu diantaranya sayuran, buah-buahan, dan kubis-kubisan. Lalu yang kedua, selain makanan berserat, yang perlu juga mendapat perhatian adalah asupan gizi. Asupan gizi ini terdiri dari golongan vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin A contohnya adalah sayur dan buah. Vitamin D contohnya adalah paparan sinar matahari di pagi hari. Ini amat sangat berguna untuk tumbuh kembang balita maupun manula dan semua usia ya. Terutama paparan sinar matahari dari jam 10 sampai jam 11. Rentang waktu 10 sampai jam 11. Lalu vitamin E ini terkandung dalam makanan biji-bijian seperti toge. Lalu vitamin K ini terdiri dari sayuran, hati, dan vitamin lainnya. Selain makanan sehat, buku ini juga membicarakan mengenai cara hidup yang teratur. Cara hidup yang teratur di sini yang dimaksud adalah pertama, pola makan yang teratur, lalu waktu istirahat atau waktu tidur yang cukup, lalu yang ketiga adalah rekreasi atau hiburan, yang keempat adalah olahraga. Olahraga ini amat sangat penting dilakukan dengan durasi antara 15 sampai 20 menit setiap hari. Yang keempat adalah meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan jasmani. Di antaranya bisa melalui vaksinasi seperti vaksinasi COVID-1, COVID-2, booster begitu ya. Lalu tadi asupan vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, lalu olahraga yang teratur ya. Itu diantaranya adalah upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu yang kelima, menghindari terjadinya penyakit. Menghindari terjadinya penyakit itu diantaranya menghindari kontak dengan sumber penularan penyakit dengan cara hidup bersih misalnya. Lalu menghindari penularan penyakit kelamin, menghindari narkoba, menghindari merokok atau minum minuman beralkohol. Poin keenam yang tidak kalah pentingnya adalah selayaknya setiap keluarga itu melengkapi rumahnya dengan fasilitas yang menjamin hidup sehat. Contoh misalnya tersedianya sarana air bersih atau MCK, lalu ventilasi, rumah yang memiliki ventilasi cahaya yang cukup, pencahayaan yang cukup, sirkulasi udara yang lega, lingkungan rumah yang tidak kumuh, itu diantaranya adalah juga merupakan fasilitas yang bisa menjamin hidup sehat. Yang poin yang ketujuh adalah pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan itu bisa dilakukan secara berkala, maksudnya adalah untuk mencegah untuk mencegah datangnya penyakit. Pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebelum terjangkit penyakit pada tubuh seseorang, sebaiknya dilakukan pemeriksaan secara berkala.
Tadi telah dibahas mengenai materi dari bab 1 tentang sehat fisik, ya, karena yang diperlukan untuk terwujudnya hidup sehat itu ada tiga bagian besar, yaitu sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial. Menyinggung masalah sehat mental, bab 2 ini berbicara mengenai sehat mental. Kesehatan jiwa atau mental health itu merupakan satu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, baik fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang, dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Kesehatan mental juga ini menyinggung masalah kesehatan mental. Ada beberapa tips untuk meningkatkan taraf kecerdasan mental dan rohani. Yang pertama, misalnya harus patuh terhadap ajaran agama yang dianutnya, lalu cukup santapan rohaninya, meningkatkan pengetahuan baik dengan membaca, menuntut ilmu, maupun belajar dari pengalaman hidup. Selain hal tersebut yang saya uraikan tadi, tidak jarang manusia dalam menyikapi hidup itu, entah itu pengaruh dari makanan atau gaya hidup atau berbagai tekanan yang dialami oleh seseorang, itu tidak jarang mengalami stres, merasa tertekan, merasa ada tekanan, sehingga ini amat sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Ada beberapa tips untuk meminimalisasi tingkat stres. Yang pertama, misalnya cukup istirahat. Yang kedua, lakukan proses relaksasi untuk melepaskan kepenatan. Yang ketiga adalah luangkan waktu libur dengan baik dengan cara melakukan kegiatan yang menyenangkan atau melakukan hobi yang menyenangkan, lalu berkomunikasi atau membagi masalah yang dihadapi dengan orang-orang terdekat, berupaya mengendalikan emosi, dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Selanjutnya, setelah kesehatan fisik, kesehatan mental, perlu juga diperhatikan adalah mengenai sehat sosial. Kesehatan dan kesejahteraan manusia tidak hanya berupa kesehatan fisik semata, tetapi juga sehat mental serta hubungan sosial yang optimal di dalam lingkungannya. Tujuannya adalah tercapainya semua kesehatan lingkungan masyarakat, baik dalam bidang preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Dalam kehidupan masyarakat, usia remaja berada dalam situasi yang belum pasti antara masa anak-anak dan dengan masa menjelang dewasa, sehingga dapat menimbulkan masalah bagi dirinya dan bagi masyarakat lingkungannya karena pribadinya belum terbentuk stabil dan matang. Remaja berada dalam masa pencarian dan masa pertentangan, misalnya menentang orang tua, menentang guru, prinsip kehidupan yang normatif, dan sebagainya. Dalam mengatasi penyakit sosial remaja tersebut harus dilakukan pendekatan dengan meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan keluarga, perbaikan lingkungan, membantu kesulitan remaja dengan bimbingan, menyediakan tempat rekreasi yang sehat, ya, mendirikan sekolah bagi anak-anak gelandangan, atau juga hal-hal lain yang turut mendukung kreativitas remaja. Nah, selain itu, buku ini juga menyinggung mengenai program keluarga berencana. Keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur secara sengaja kehamilan dalam keluarga secara tidak bertentangan dengan hukum dan moral, demi untuk menjaga kesejahteraan dalam keluarga, meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak.
hikmah penting yang saya peroleh dari membaca buku karya Titin Fitriani ini yang berjudul Membiasakan Hidup Sehat adalah setelah membaca buku tersebut, kita terinspirasi untuk senantiasa memelihara kebersihan, mengatur pola makan sehat, pentingnya olahraga, menghindari penyakit, dan aspek-aspek lainnya yang sangat berperan untuk terwujudnya hidup sehat. Demikian paparan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada ungkapan yang kurang berkenan, salah-salah kata mohon dimaafkan. Sebagai penutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.